Penguasa Kuil Surgawi, Bab 489. Kembali ke 3 jam yang lalu, di benua barat dunia, 5 dinasti terus mundur. Tepat ketika Henry, Raja Manusia Puncak dari Departemen Perang Singa, bergegas ke Departemen Perang Tianxia untuk meminta bantuan. Perang di Tianxia juga telah memasuki puncaknya. Saat ini, negeri Tianxia telah memasuki malam yang gelap. Pertama-tama, itu adalah pihak Xia Jing. Setelah Xiao Su dan Diyu mundur, Gao Weiwei membantu Tang Yun kembali ke keluarga Tang. Setelah Tang Yun tenang beberapa saat, dia bergegas ke markas perang Xia Jing untuk melindungi nasib nasional Tianxia. Sekarang bukan waktunya membicarakan urusan pribadi antara anak-anak dan anak-anak. Satu kesalahan dan segalanya akan hilang. Gao Weiwei terus tinggal di keluarga Tang untuk melindungi Xiao Xiao. Sekarang Xia Jing telah menyegel kota dan bersiap sepenuhnya untuk perang. Namun saat Gao Weiwei tinggal di keluarga Tang, Liu Che, Zhu Di, dan Long Zhanguo datang ke keluarga Tang. Setelah ketiga orang itu tiba, mereka langsung memberi Gao Weiwei Raja Manusia Daoyun dan energi dalam jumlah besar, dan kemudian ketiga orang itu mulai membantu Gao Weiwei dalam membuat terobosan. Gao Weiwei adalah istri Xiao Tians, satu-satunya istri dia. Jika sebelumnya Gao Wei hanyalah orang biasa, maka manajemen puncak Departemen Perang Tianxia tidak akan memberinya terlalu banyak energi dan Taoyun. Tetapi ketika Qin Wu dan yang lainnya mengetahui bahwa Gao Wei juga telah membantu selama pertempuran sebelumnya di Tianxia, Qin Wu dan yang lainnya dengan suara bulat memutuskan untuk membantu Gao Weiwei menerobos ke level Raja Manusia dengan segala cara. Dan Gao Weiwei tidak menolak. Sekarang kekuatan puncak Guru Tao tidak lagi cukup. Ada semakin banyak orang yang berkuasa di tingkat Raja Manusia, dan Kaisar Kegelapan dan Raja Kegelapan dari Kekaisaran Chanian serta kekuatan gelap juga muncul satu persatu. Oleh karena itu, Xiao Tians memimpin sekelompok tentara dari kuil Tianshan untuk bertempur di luar. Jika Gao Weiwei ingin melindungi keluarga Tang, kekuatannya harus ditingkatkan lagi. Beberapa menit kemudian, di ruang pelatihan bawah tanah keluarga Tang, Gao Weiwei duduk bersila di tengah. Di luar, Liu Che, Zhu Di, dan negara-negara berperang panjang, 3 orang kuat yang telah menerobos ke tahap awal Raja Manusia, terus mendapatkan kekuatan yang mereka peroleh di domain Kaisar Dao sejati Xia Jing. Wang Daoyun dan energi tertinggi disuntikkan ke dalam tubuh Gao Weiwei. Untuk sesaat, aura Gao Wei mulai meroket dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan lingkaran cahaya matahari di belakangnya juga mulai mengembun dalam lingkaran. Gao Wei telah menerima semua warisan Jiwer sebelumnya, dan Jiwer berada di generasi pertama dinasti Kekaisaran. Itu juga merupakan tingkat Raja Manusia setengah langkah. Oleh karena itu, pemahaman Gao Weiwei sendiri sudah cukup, jadi segera, hampir tanpa menghabiskan banyak waktu, aura Gao Weiwei menerobos ke tingkat Raja Manusia setengah langkah teratas di lingkaran matahari 9 lingkaran. Kemudian, Liu Che dan yang lainnya sekali lagi meningkatkan masukan energi dan Daoyun. 5 menit kemudian, aura di tubuh Gao Weiwei bergoyang, dan tiba-tiba dia benar-benar menerobos ke tahap awal Raja Manusia. Setelah Gao Weiwei menerobos, Liu Che dan yang lainnya membungkuk kepada Gao Weiwei dengan tangan terkepal, dan mereka bertiga pergi. Pada saat yang sama, Gao Weiwei tinggal di keluarga Tang, dan Tang Yun menjaga nasib nasional Xia Jing sambil memulihkan diri. 10 menit kemudian, di alun-alun markas perang Xia Jing, Qin Wu, Liu Che, Zhu Di, dan Long Zhanguo, 4 manusia ahli tingkat raja, berdiri di udara di markas besar markas perang Xia Jing. Qin Wu menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, di domain Kaisar Dao sejati di pihak Xia Jing, semua sisa dinasti kekaisaran dan binatang Dao teratas telah dihancurkan sepenuhnya. Kami telah mempromosikan 5 Raja Manusia. Selanjutnya, kami akan berbaris ke beberapa alam kaisar sejati yang tersisa. Situasi di benua barat sama sekali tidak boleh terjadi di Tianxia kita. Liu Che, Zhu Di, Long Zhanguo, kalian bertiga ditambah saya masing-masing akan memimpin tim yang terdiri dari 100 orang kuat untuk diserang. Sisa alam kaisar sejati. Qin Wu, mengenakan jubah hitam, jubahnya bergemerisik tertiup angin dingin, memberi perintah dengan suara tegas. Setelah melihat kekuatan Xiao Su dan Diyu sebelumnya, Qin Wu merasa sangat berat di hatinya. Sekarang kekuatan Departemen Perang Tianxia masih belum cukup. Ada terlalu banyak kaisar kegelapan di tingkat puncak Raja Manusia di antara kekuatan gelap. Mereka masih tertinggal jauh. Alam kaisar sejati adalah kesempatan terbaik untuk melengkapi fondasi Departemen Perang Tianxia. Untungnya, ada 2 bos besar, Tang Yun dan Kong Chang, di pihak Tianxia. Jadi domain Kaisar Dao sejati di pihak Departemen Perang Tianxia tidak semuanya diaktifkan pada saat yang bersamaan. Itu sebabnya wilayah Tianxia tidak senyaman benua barat. Tetapi pada saat ini, 2 segel tirani yang diatur oleh Tang Yun dan Kong Chang saat itu tidak dapat lagi bertahan, tetapi waktu sudah cukup. Alam Kaisar sejati terbesar di Xia Jing dihancurkan oleh sekelompok pembangkit tenaga listrik terkemuka di Tianxia. Pada saat ini, Xiao Tians, yang memiliki kekuatan mendiang Raja Manusia, sedang memimpin sekelompok tentara dari kuil Tianshan untuk menyerang alam kaisar sejati teratas lainnya. Kong Chang juga kembali ke Akademi Seji untuk menyerang domain Zhen Huang Dao di sisi lain Akademi Seji. Ada juga yang Xia, kekuatan tempur tirani di puncak Raja Manusia di tahap tengah.
Dia memimpin sekelompok pembangkit tenaga listrik teratas dari Sekte Liang untuk menyerang alam kaisar sejati di dekat Sekte Liang. Oleh karena itu, dari 9 alam kaisar sejati yang asli di Departemen Perang Tianxia, kini hanya tersisa 4 yang belum diserang oleh siapapun, dan mereka juga merupakan 4 alam kaisar sejati berukuran kecil dan menengah. Pada saat ini, Qin Wu memberi perintah, dan tiba-tiba ratusan pembangkit tenaga listrik teratas dari Departemen Perang Tianxia, dipimpin oleh 4 pembangkit tenaga listrik tingkat raja, menaiki pesawat tempur dan menuju ke yang tersisa dengan kecepatan tercepat bunuh alam kaisar sejati yang akan segera terbuka. Pada saat yang tepat, seorang raja manusia yang masih hidup memimpin 100 orang kuat untuk menekan alam kaisar sejati. Di darat, legiun elit dari Sifang Mubian di wilayah Tianxia juga mengerahkan 8 legiun yang kuat dan berbaris menuju 8 wilayah kaisar sejati Dao. Setelah pembangkit tenaga listrik teratas di domain Tianxia menghancurkan sisa-sisa kekaisaran teratas dan monster Tao teratas di domain kaisar Dao sejati, sisa monster Tao tingkat rendah terdiri dari legiun elit di dunia sekuler dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang. Jadi ketika larut malam tiba, jika Anda melihat ke bawah dari ketinggian, di tanah wilayah Tianxia, 8 legiun elit menyalakan lampu depannya, seperti 8 naga, berlari kencang di tanah wilayah Tianxia. Jauh di angkasa, sekelompok ahli terkemuka dari Departemen Perang Tianxia dengan cepat melakukan mobilisasi. Malam ini, belum lagi langit yang dipenuhi asap perang di belahan dunia lain. Hanya berbicara tentang wilayah Tianxia, kekuatan-kekuatan besar di wilayah Tianxia bersatu belum pernah terjadi sebelumnya, dan semua kota besar dan kecil di wilayah tersebut telah ditutup dan sunyi. Di luar hanya ada legiun dari semua pihak yang terus-menerus dimobilisasi. Mesin Tianxia yang besar dan sangat presisi mulai beroperasi dengan kecepatan tinggi. Selain itu, kekuatan Departemen Perang Tianxia meningkat pesat hampir setiap saat. Ketika 9 alam kaisar Dao sejati di wilayah Tianxia dibuka, energi berkualitas tinggi yang telah disegel di wilayah kaisar Dao sejati selama ratusan tahun dan ribuan tahun dengan cepat mengalir ke tanah asli Tianxia. Untuk sementara waktu, energi bumi Tianxia juga mulai pulih. Beberapa orang sedang berkultivasi, dan menjadi lebih mudah untuk menerobos. Boom! Di wilayah kaisar sejati di barat laut wilayah Tianxia, Xiao Tians, yang berada di tahap akhir Raja Manusia, menebas dengan satu pedang seorang Imperial Chanian yang berada di puncak tahap tengah. Raja Manusia, bunuh! Tubuh kaisar hitam bergoyang, dan dalam sekejap, dia muncul di depan 3 Raja Manusia tahap awal lainnya, Kaisar Ken Nian. Dengan satu tebasan pedangnya, dia menebas ketiga Kaisar Ken Nian di depannya menjadi berkeping-keping. Saat berikutnya, Xiao Tians mengulurkan tangannya dan memadatkan beberapa Kaisar Daoyun yang kejam yang baru saja membunuh Wang Daoyun. Lalu dia menembus tubuh Kaisar Hitam dengan satu tangan. Aura Kaisar Hitam juga mulai melonjak. Sister Heidi, bertarunglah dengan cepat. Xiao Tians merasakan aura yang lebih kuat di tubuh Heidi dan berkata pada Heidi. Kaisar Hitam mengangguk, lalu mengikuti Xiao Tians, menuju ke dalaman domain Kaisar Sejati lagi. Sisa-sisa kekaisaran yang baru saja tinggal di gerbang domain Kaisar Sejati telah dibunuh oleh mereka berdua. Kuil Tian, serang, bunuh dengan seluruh kekuatanmu, serap Daoyun dan energinya, dan buat terobosan. Pada saat ini, Tian Yi, yang auranya telah mencapai tingkat puncak alam kematian Tao, mengenakan baju besi berat dan memimpin sekelompok tentara dari Kuil Tian dari belakang. Menuju ke dalaman alam Kaisar Sejati. Tian Yi dan yang lainnya sekarang beralih ke Kaisar Pembunuh Dao yang diturunkan kepada mereka oleh Kaisar Pembunuh. Saat mereka membunuh di wilayah Kaisar Sejati Dao, dan saat mereka terus menyerap energi dan energi Raja Manusia Dao, Tian Yi memimpin yang paling banyak. Pengawal Istana Kuil Surga yang kuat, No. 20, membuat terobosan hampir sepanjang waktu. Boom! 5 menit kemudian, aura di tubuh Tian Yi meledak, langsung menembus tingkat tahap awal keberadaan Guru Tao, dan seiring berjalannya waktu, aura di tubuh Tian Yi terus melonjak. Bang bang bang! Segera setelah terobosan Tian Yi, 3.000 tentara kuil Tian Yi mulai menerobos sambil terus melahap dan membunuh binatang Dao itu. Selain itu, ada Xiao Tians dan Heidi di depan, menghancurkan satu atau dua dari waktu ke waktu. Sisa-sisa dinasti kekaisaran pada tahap awal Raja Zunren memadatkan energi Daoyun Raja Manusia dan mengirimkannya ke tentara kuil Tianshen di belakang. Dapat dikatakan bahwa serangan Xiao Tians terhadap domain Dao Kaisar Sejati sangat cepat, dan segera dia mengikuti Kaisar Hitam dan kedua orangnya memimpin tentara dari kuil surga ke bagian terdalam dari alam Kaisar Sejati. Di sini, Xiao Tians dan Kaisar Hei disergap dan dikepung oleh lebih dari 20 kaisar dan kaisar. Tapi pengepungan seperti itu sama sekali tidak berpengaruh pada Xiao Tians. Di bawah penindasan hantu Tuan Dao, hanya dalam sekejap mata, lebih dari 20 kaisar kuat yang ingin mengepung Xiao Tians dan Kaisar Hitam berubah menjadi energi dan Daoyun yang memenuhi langit. Saudari Kaisar Hitam, seraplah dengan seluruh kekuatanmu, menerobos Kaisar Sejati ke puncak Kaisar Sejati. Setelah Xiao Tians menyerap sebagian kecil energinya, dia menyerahkan sisanya kepada Kaisar Hitam. Kaisar Hitam tidak ragu-ragu dan mulai menyerapnya dengan seluruh kekuatannya, dan saat ini, Si juga bergegas dari pintu masuk. Si Ajing memiliki Tang Yun dan Gao Weiwei di sana, jadi tidak masalah apakah dia bisa menyimpannya atau tidak.
Saudaraku, Lu memegang pedang besarnya dan membunuh dua manusia setengah langkah binatang Tao tingkat raja yang datang, dan kemudian mendatangi Xiao Tians. Tuan Xing juga bergegas setelah membunuh beberapa binatang Dao terkuat di domain Dao ini dari sisi lain. Tuan Istana, aura Tuan Xing sangat berfluktuasi, dan samar-samar dia sudah mulai menerobos ke tingkat Raja Manusia. Xiao Tians mengangguk dengan sungguh-sungguh, memandang Liu dan Tuan. Setelah mengangguk setuju dengan Tuan Xing, mereka berdua mulai menyerap banyak orang dan energi di sini. Segera aura di tubuh Lu menembus ke tingkat mendiang Kaisar sejati, dan aura di tubuhnya juga meningkat ke tingkat Raja Manusia awal. Tabungan Lu sudah cukup lama, dan jumlahnya sangat melimpah. Jadi ketika dia menerobos, dia dipromosikan ke puncak mendiang Kaisar sejati, dan aura di tubuhnya juga menembus ke puncak Raja Manusia awal. Pada saat yang sama, hampir ketika Xiu baru saja menyelesaikan terobosannya, Tuan Xing di sisi lain juga menyelesaikan terobosannya. Hanya terobosan dua orang, serta Raja Manusia Besar Dao Yun dan pengumpulan energi di sini, bahkan tanpa memikirkannya, memicu gelombang binatang buas di domain Kaisar sejati Dao di depan mereka. Dalam sekejap, binatang Dao yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju mereka. Tapi ketika binatang Dao itu melihat empat Raja Manusia yang kuat di sini, mata mereka dipenuhi ketakutan. Pergi, teriak Xiao Tians, mengayunkan pedangnya, dan menebas ke segala arah. Tiba-tiba, cahaya pedang dingin sepanjang 1000 meter mengalir ke gelombang binatang yang tak ada habisnya. Di saat yang sama, Kaisar Hitam, yang telah menembus puncak Kaisar sejati dan yang orangnya mencapai tahap tengah Raja Manusia, juga menebas dengan satu pedang. Kedua Raja Manusia, Lu dan Xing Lao, juga mulai mengayunkan pedang mereka ke arah binatang Tao yang menyerang. Di bawah kepemimpinan empat Raja Manusia yang masih hidup, terutama orang kuat di mendiang Raja Manusia dan Raja Manusia Tengah, gelombang monster yang baru saja berkumpul segera dikalahkan oleh upaya gabungan semua orang. Xiao Tians memejamkan mata dan pikirannya menyebar ke seluruh alam Kaisar sejati. Ketika dia merasa bahwa tidak ada sisa tersembunyi dari dinasti kekaisaran di alam Kaisar sejati ini, dia melihat ke arah Tianyi, yang auranya telah meningkat ke tingkat puncak. Alam hidup, berkata, Tianyi, alam ini dipercayakan kepadamu. Biarkan semua orang mencoba yang terbaik untuk meningkat. Tidak banyak peluang seperti ini. Cobalah untuk membiarkan semua orang setidaknya menerobos ke tingkat Kaisar. Tianyi tiba-tiba menerima perintah itu. Dari pintu masuk domain Kaisar sejati, menghancurkan dan membunuh sampai sekarang, dengan Xiao Tians dan Hei Di memimpin penyerangan, diikuti oleh sekelompok tentara dari surgawi kuil yang mengenakan baju besi berat di belakang mereka, promosi mereka juga sangat cepat. Sekarang yang terlemah dari 120 penjaga kekaisaran yang dipimpin oleh Tianyi telah mencapai tahap akhir alam kematian Guru Tao. Sekarang ada lebih dari 20 dari mereka yang kekuatan tempurnya sebanding dengan alam hidup. Dengan kekuatan seperti ini, tidak ada masalah besar dalam memusnahkan alam Kaisar sejati, yang telah kehilangan semua jejak dinasti kekaisaran. Xiao Tians mengangguk, dan setelah berpikir sejenak, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata pada Hei Di Helu dan Tuan. Ayo kita berpisah untuk mendukung mereka. Oke, Kaisar Hitam dan tiga lainnya mengangguk, lalu Xiao Tians memimpin mereka bertiga keluar dari alam Kaisar sejati dengan kecepatan lebih cepat. Setelah tiba di pintu, empat Raja Manusia dari kuil Tianshan dibagi menjadi empat arah dan bergegas menuju empat alam Kaisar sejati tempat Qin Wu dan yang lainnya bergegas. Bab 490. Hampir di saat yang sama, Xiao Tians memimpin 3.000 tentara kuil Tianshan untuk merebut alam Kaisar sejati kedua. Jauh ke arah Sekte Liang di wilayah barat daya Tianxia, di sisi lain dari domain Kaisar sejati Dao yang menjadi tanggung jawab Sekte Liang. Bunuh, jangan tinggalkan siapapun. Yang Xia, yang telah mencapai tahap akhir Raja Manusia, memiliki matahari berukuran 3 kaki yang melayang di langit di belakangnya, dengan satu orang dan satu pedang, berubah menjadi matahari sepanjang 3 kaki dan memimpin untuk membersihkan jalan. Tiba-tiba itu menabrak area terdalam dari domain Kaisar sejati yang dia serang. Di sana, ada 30 patung Imperial Canian berkumpul di sana, dan ada sebanyak 4 patung Imperial Canian di tingkat Raja Manusia tingkat menengah. Tapi Yang Xia tidak takut sama sekali. Meskipun Di Chao Canian memiliki momentum sebagai Raja Manusia, mereka bukanlah Raja Manusia. Dia masih jauh dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia yang sebenarnya. Terlebih lagi, sudah 2 atau 3 jam sejak pertempuran. Di bawah serangan terus-menerus, Taiyin, Yang Lai, dan Yang Xia semuanya telah menembus tahap awal Raja Manusia. Sekte Liang sekarang juga memiliki 4 Raja Manusia yang masih hidup. Pada saat ini, saat Yang Xia memimpin dan memasuki tempat berkumpulnya sisa-sisa dinasti kekaisaran, Taiyin, Yang Lai, dan Yang juga muncul dari belakang dan bergegas masuk dengan keras. Boom! Saat 4 Raja Manusia yang masih hidup menyerbu masuk, hampir seketika, garis pertahanan yang terdiri dari lusinan kaisar dan sisa-sisanya dipatahkan oleh sekelompok orang kuat dari Sekte Liang. Seluruh sekte terus maju. Cepat, pertempuran di kuil Tianshan telah diselesaikan. Kami, Sekte Liang, tidak boleh ketinggalan. Cepat, cepat. Setelah Yang Xia meraung,
5 pasukan puncak Raja Manusia setengah langkah yang tersisa Jenderal Sekte Liang, serta puluhan ahli tingkat Master Tao, ratusan ahli tingkat Kaisar, dan ribuan ahli puncak tingkat Kaisar dari Sekte Liang juga bergegas maju untuk membentuk formasi Liang dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengepung dan menekan mereka yang ditindas oleh Yang Xia dan lainnya. Sisa-sisa dinasti kekaisaran yang menderita kerugian besar. Puff puff puff. Seiring berjalannya waktu, dari serangan umum Yang Xia hingga saat ini, domain Dao Kaisar sejati yang menjadi tanggung jawab Sekte Liang segera dikalahkan sepenuhnya oleh sekelompok orang kuat dari Sekte Liang dinasti kekaisaran dimusnahkan. Setelah Yang Xia menyerap setengahnya sendiri, dia langsung menyuntikkan sisa Wang Daoyun dan energi besar-besaran ke dalam tubuh 5 jenderal yang tersisa di bawah komandonya yang belum menerobos. Kemudian Yang Xia meraung, Taiyin, Yang Lai, Yang, kalian bertiga akan mengikuti saya untuk mendukung Qin Wu dan yang lainnya. Selain itu, Yang Fei, Yang Feng dan kalian berdua bergegas ke domain Kaisar sejati Dao tempat kuil Tianshan ditemukan. Kemudian Bian Xiaozun telah pergi, dan tidak ada kekuatan besar yang menahan barisan. Kalian berdua, cepatlah, ingatlah untuk tidak bersaing memperebutkan sumber daya dengan tentara kuil Tianshan, kawal saja mereka. Keduanya, mereka juga adalah 8 jenderal di bawah komando Yang Xia. Mereka semua adalah Raja Manusia setengah langkah terkemuka yang telah memadatkan lingkaran cahaya 9 lingkaran matahari Raja Manusia Daoyun dan energi ke dalam tubuh mereka. Aura mereka berdua juga sangat tirani, dan aura mereka menuju ke tingkat Raja Manusia. M.BG, itu Master Sekte, saya berjanji untuk menyelesaikan misinya. Yang Fei dan Yang Feng bergegas menuju pintu keluar domain Kaisar sejati tanpa ragu-ragu saat ini. Begitu mereka berdua mulai bergerak, tubuh mereka ditangkap oleh Yang Xia, dan Yang Xia menarik mereka berdua keluar dari alam Kaisar sejati dengan kecepatan yang sangat cepat. Di domain Kaisar Dao sejati ini, semua sisa dinasti kekaisaran telah dimusnahkan, dan hanya beberapa binatang Dao teratas yang tersisa. Selain itu, di Sekte Liang, ada 4 Raja Manusia setengah langkah teratas yang menunggu untuk menerobos menjadi Raja Manusia, jadi Yang Xia tidak peduli. Segera, Raja yang masih hidup dari 4 Sekte Liang utama, Yang Xia, Taiyin, Yang Li, dan Yang, terbagi menjadi 4 arah dan bergegas menuju alam Kaisar sejati yang akan diserang Qin Wu dan lainnya. Kecepatan Xiao Tian sangat cepat sehingga Yang Xia mengira dia akan sepenuhnya ditinggalkan oleh Xiao Tian. Untungnya, domain Kaisar sejati telah terbuka, dan Yang Xia sekarang memiliki kesempatan untuk mengejarnya. Apalagi Yang Xia sendiri adalah putra takdir era sebelumnya di tanah Tianxia, seorang pahlawan yang tiada taraf, jadi Yang Xia baru saja memimpin semua orang kuat dari Sekte Liang untuk menembus gedung besar itu secepat mungkin. Domain Kaisar Dao sejati, wilayah kekuasaannya akhirnya mencapai tahap akhir Raja Manusia, dan sekali lagi setara dengan Xiao Tian. Pada saat yang sama, di domain Dao Kaisar sejati yang besar yang dibuka di sebelah Akademi Seji, Kong Chang, yang bergegas kembali dari Xia Jing, langsung memanggil hantu dari 4 Raja Manusia tahap akhir di tubuhnya meskipun Kong Chang He kembali sedikit terlambat, tetapi pada saat ini ada orang-orang kuat dari 5 Raja Manusia tahap akhir yang bergabung dengannya. Setelah menyerang hampir sepertiga wilayah Dao Kaisar sejati, mereka dengan cepat dikalahkan oleh sekelompok orang kuat dari Akademi Seji. Adapun Mo Yuan, Mo Qian adalah orang pertama yang menerobos ke tingkat Raja Manusia, diikuti oleh Mo Bai, Mo Wan, Kong Hao, Kong Dao, 5 ahli top yang menerobos ke tingkat Raja Manusia. Selain itu, fondasi Akademi Seji adalah yang terkuat di antara semua kekuatan di Tianxia. Ada ratusan prajurit kuat di Akademi Mo, dan ada juga banyak prajurit tingkat Tao di Akademi tersebut. Setelah Kong Chang menghancurkan semua sisa dinasti kekaisaran di domain Kaisar sejati, dia berdiri tanpa henti dan bergegas menuju Xia Jing lagi. Dia telah menerima kabar dari Xia Jing bahwa Qin Wu telah pergi bersama hampir 90% orang kuat di Departemen Perang Tianxia. Hanya ibu mertua dan menantu perempuan Tang Yun dan Gao Weiwei yang bertanggung jawab di sana sekarang. Kong Chang tidak bisa berpikir terlalu banyak saat ini. Dia harus kembali ke Xia Jing untuk mengambil alih. Mo Qian, Mo Bai, Mo Wan, Kong Hao, Kong Dao, kalian berlima bergegas ke 4 domain Kaisar sejati Dao yang tersisa untuk membantu dalam pertempuran. Hanya ada satu hal, kalian harus menjaga vitalitas kalian. Jika kalian bisa kurangi jumlah orang yang akan mati, jumlah orang yang akan mati. Sisa dari Akademi Mo akan mengikuti orang-orang kuat di Akademi. Tolong hancurkan alam Kaisar sejati ini dalam waktu sesingkat mungkin. Kong Chang melompat ke udara dan teriak sambil berlari ke arah Xia Jing. Waktu sangatlah berharga sekarang, dan kita harus berpacu dengan waktu untuk mengaktifkan ke-9 domain Kaisar sejati Dao. Faktanya, baik Kong Chang maupun Tang Yun sama-sama terkejut hingga mengeluarkan keringat dingin. Untungnya, sekarang, semua kekuatan di wilayah Tianxia bersatu. Mereka menekan mereka bersama-sama tanpa mempedulikan satu sama lain. Jika tidak, jika tetap seperti sebelumnya, wilayah Tianxia pasti akan menjadi seperti 5 dinasti di benua barat. Hanya dalam setengah hari, sebagian besar wilayah akan hilang, dan separuh wilayah akan tersulut asap suar. Untungnya, 9 kerajaan kaisar sejati di pihak Tianxia tidak hanya tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Departemen Perang Tianxia. Dan segera,
Hal itu menjadi landasan dan energi semua pihak di Departemen Perang Tianxia. Jadi 3 menit kemudian, 5 raja yang masih hidup di Akademi Seji, kecuali Kong Chang, juga membuka aura mereka, langsung melayang ke udara, dan bergegas menuju 4 kaisar sejati yang tersisa dengan kecepatan yang sangat cepat. Jadi malam itu, langit malam yang awalnya suram dan gelap di wilayah Tianxia diterangi oleh matahari yang cerah satu demi satu. Seiring berjalannya waktu, manusia ahli tingkat raja dari semua sisi di wilayah Tianxia bahkan tidak duduk di pesawat, tetapi mulai bergegas menuju kecepatan yang mengerikan dari manusia ahli tingkat raja. Jadi malam itu, orang-orang di wilayah Tianxia dari waktu ke waktu melihat putaran matahari besar yang melaju kencang di langit malam di atas kepala mereka. Dan dengan mobilisasi cepat para ahli tingkat raja dari semua pihak di wilayah Tianxia, mereka diikuti oleh tentara Sifang Mubian di wilayah Tianxia. Ada total 8 legiun elit, yang masing-masing beranggotakan 10.000 orang. 8 legiun elit beranggotakan 10.000 orang ini diangkut dengan kereta atau langsung dipindahkan dengan pesawat angkut atau helikopter. Singkatnya, setelah pembangkit tenaga listrik tingkat manusia raja dari Departemen Perang Tianxia menindas dan membunuh Kaisar Chanian di domain Kaisar Dao sejati, pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar membunuh binatang Dao teratas di domain Dao. Setelah itu, pasukan elit sekuler berbaris masuk. Dengan mobilisasi legiun elit, rumah sakit di berbagai kota besar dan menengah di wilayah Tianxia juga telah melakukan persiapan tingkat pertama, dan 8 tim medis lapangan juga telah bergerak langsung ke dekat pintu masuk wilayah Kaisar sejati Dao. Rawat dan bawa orang kuat yang terluka kapan saja. Malam ini, wilayah Tianxia sepi, tetapi juga merupakan malam yang sangat sibuk. Kereta, kendaraan medis, terus melaju melintasi negeri Tianxia. Orang-orang dari semua pihak di wilayah Tianxia bekerja keras untuk mempersiapkan logistik untuk pertempuran di garis depan. Oleh karena itu, dengan upaya semua pihak, perang di wilayah Tianxia berjalan sangat lancar. Di pihak Xia Jing, korps perang pertama yang berkekuatan 10.000 orang telah bergerak masuk. Kemudian datanglah Sekte Liang, Akademi Seji, dan 3 alam kaisar sejati yang diserang oleh kuil Tianshan. Pada saat ini, setelah mesin besar Departemen Perang Tianxia dimobilisasi sepenuhnya, orang-orang terkejut saat mengetahui betapa menakutkannya kekuatannya. Setengah jam kemudian, Qin Wu, Liu Che, Zhu Di, dan 4 gerbang alam kaisar sejati terakhir yang menjadi tanggung jawab Long Zhanguo untuk menyerang, manusia ahli tingkat raja dari kuil Tianshan, Sekte Liang, dan Seji Academy semuanya tiba. Departemen Perang Tianxia sudah memiliki 4 raja manusia di dunia, dan dengan tambahan kuil Tianshan, Akademi Seji, dan raja manusia yang kuat dari Sekte Liang, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa mereka telah berkumpul di gerbang 4 raja terakhir. Kaisar sejati, jumlah total pembangkit tenaga manusia tingkat raja sebenarnya telah mencapai 17 orang. 17 manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja di dunia sesuai dengan 4 alam kaisar sejati yang belum ditaklukkan. Rata-rata, setiap alam kaisar sejati dapat diberi 4 manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Belum lagi di antara mereka adalah Xiao Tians, Yang Xia, dan Qin Wu, 3 raja manusia terkuat di tahap selanjutnya. Oleh karena itu, 3 dari alam kaisar sejati menugaskan 3 pembangkit tenaga listrik raja manusia tahap akhir untuk mengambil alih, sementara alam kaisar sejati yang tersisa secara langsung mengirim 5 pembangkit tenaga listrik tingkat raja manusia dari semua sisi. Dengan semua kekuatan di Tianxia bersaing dengan waktu dan berjuang untuk mendukung perang, 4 alam kaisar sejati yang tersisa dikalahkan oleh semua kekuatan di Departemen Perang Tianxia dalam waktu kurang dari setengah jam. Para ahli tingkat raja manusia bekerja sama untuk mengalahkannya. Semua sisa dinasti kekaisaran di dalamnya dimusnahkan. Tidak ada domain Kaisar Dao sejati di mana di Cao Chanian bertanggung jawab, dan binatang Dao yang tersisa tanpa banyak kebijaksanaan diserahkan kepada sekelompok orang tingkat Kaisar, tingkat Master Tao, dan setengah langkah dari Perang Tianxia Departemen. Pembangkit tenaga listrik tingkat raja sedang melatih pasukan mereka, dan jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat raja di Departemen Perang Tianxia, dan kemudian 4 alam Kaisar sejati terakhir dihancurkan, masih meningkat pesat. Mo Qiu, yang bergegas kembali dari medan perang di luar wilayah, 4 veteran medan perang dari Departemen Perang Tianxia, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, Lu Wuji, dan Wan Tianshui, semuanya telah menembus ke tingkat raja manusia. Jadi dalam beberapa jam, saat 9 kaisar sejati di wilayah Tianxia dibantai, jumlah manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja di wilayah Tianxia sekali lagi meningkat lebih dari selusin. Para prajurit itu sangat cepat. Setengah jam kemudian, manusia ahli tingkat raja dari Departemen Perang Tianxia, yang telah menembus 4 alam kaisar sejati terakhir, berkumpul kembali, totalnya ada 23 manusia ahli tingkat raja. Dari ketiganya yang berada di tahap akhir Raja Manusia, hanya Kaisar Hitam yang berada di tahap Raja Manusia Tengah, dan sisanya berada di tahap Raja Manusia Awal. Tapi sudah cukup, tahap awal Raja Manusia juga merupakan Raja Manusia yang masih hidup. Pada pukul 21.30 waktu Tianxia, 23 manusia ahli tingkat raja dari Departemen Perang Tianxia berkumpul untuk pertemuan sederhana. Qin Wu sangat bersemangat ketika dia melihat Xiao Tians, yang tampaknya memiliki aura yang jauh lebih kejam daripada dia. Tidak hanya Qin Wu,
tetapi juga Liu Ce, Zudi dan semua veteran medan perang dan perwira dari Departemen Perang Tianxia juga. Sangat bersemangat. Bayangkan saja setengah tahun yang lalu, ketika Xiao Tians tidak kembali ke wilayah Tianxia, Tianxia pada saat itu masih disebut Departemen Perang Besar Xia. Betapa menyedihkannya Departemen Perang Besar Xia pada saat itu. Saat itu, Departemen Perang Singa terlibat dengan 8 departemen perang dan melancarkan serangan terhadap Daxia di medan perang di luar wilayah. Saat itu, semua orang tua di Departemen Perang Daxia terpaksa berperang untuk membunuh musuh secara langsung. Dan dalam waktu singkat kurang dari setengah tahun ini, Xiao Tians, junior paling menonjol di mata orang-orang tua di Departemen Perang Tianxia. Berjuang untuk semua orang sepanjang jalan, menyerang markas perang aliansi Z berulang kali, dan kemudian kembali ke wilayah tersebut untuk membantai 4 sekte tingkat kaisar terkuat lagi. Kemudian lanjutkan pertarungan di luar wilayah. Dapat dikatakan bahwa dalam 6 bulan terakhir, semua orang di Departemen Perang Tianxia sedang berada di medan perang atau sedang dalam perjalanan untuk mempersiapkan pertempuran. Pada awalnya, sekelompok prajurit tingkat kaisar bertarung dengan keberanian yang tak terbayangkan untuk membunuh mereka. Pembunuhan tersebut membuat takut semua orang di dalam dan di luar wilayah. Pada akhirnya, Yang Xia terkesan oleh Xiao Tians dan membuat aliansi dengan Departemen Perang Tianxia di Beijing. Kemudian Departemen Perang Tianxia bersatu dengan Kuil Tianshan dan Sekte Liang, memaksa Kong Cham untuk menyerang miliknya sendiri. Buatlah beberapa persiapan dan dilahirkan terlebih dahulu. Kemudian semua orang akan berperang melawan Departemen Perang Singa bersama-sama, memaksa 5 departemen perang teratas di benua barat membentuk 5 dinasti. Kemudian bunuh melalui alam kaisar sejati pertama, dan bahkan masuki markas kekuatan gelap bawah tanah. Semua ini terjadi di depan mata kita. Hal yang paling langsung adalah Departemen Perang Tianxia sekarang 100 kali lebih kuat dibandingkan 6 bulan lalu. Hanya untuk pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia, termasuk mereka yang berasal dari tempat lain dan mereka yang sedang dalam proses membuat terobosan, ada hampir 30 orang di Departemen Perang Tianxia. Kekuatan semacam ini sebenarnya tidak lebih buruk dari periode puncak dinasti kekaisaran generasi kedua dalam sejarah Tianxia. Di puncak dinasti kedua, hanya ada beberapa lusin jenderal terkenal. Seorang jenderal terkenal adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Sedangkan untuk Departemen Perang Tianxia, jangan lupa bahwa nasib nasional Departemen Perang Tianxia masih berada di puncak dinasti kekaisaran, dan belum dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Tetapi pada saat ini, naga emas keberuntungan nasional Xia Jing tiba-tiba naik ke langit lagi. Aura naga emas keberuntungan nasional, yang mewakili Departemen Perang Tianxia, menjadi lebih kuat, dan samar-samar telah mencapai tingkat tahap tengah. Raja Manusia, dan tubuhnya tiba-tiba membesar hingga berukuran 1000 meter lagi. Perasaan paling intuitif dari para prajurit yang tinggal di markas besar Departemen Perang Xia Jing adalah bahwa takdir nasional Departemen Perang Tianxia dapat memberi mereka energi umpan balik yang lebih banyak dan lebih kuat. Keberuntungan nasional semakin kuat. Kesembilan alam kaisar sejati telah diselesaikan. Kai Kong Chang, yang tiba di Xia Jing lagi 1 jam yang lalu, melihat kekuatan keberuntungan nasional yang meningkat pesat di atas Tianxia Departemen Perang. Tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Tang Yun, yang berada di markas besar Departemen Perang, mau tidak mau melihat ke arah naga emas keberuntungan nasional. Dia menghela napas lega dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Tianxia, akhirnya, memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi, itu tidak cukup. Semuanya, ayolah, aku akan terus melindungi nasib negara sampai bencana datang. Bergumam di dalam hatinya. Pada saat ini, naga emas dengan rambut ribuan meter, di mata Tang Yun, Departemen Perang Tianxia saat ini memiliki jejak generasi kedua dinasti kekaisaran, dan Tang Yun percaya bahwa Departemen Perang Tianxia telah memutuskan untuk maju sepenuhnya. Ke dinasti kekaisaran pada saat itu, dinasti kekaisaran generasi ketiga dari Departemen Perang Tianxia pasti akan melampaui dinasti kekaisaran generasi kedua. Pasalnya, saat ini semua pihak di Tianxia belum terpikir untuk memajukan kekayaan negara kepada dinasti kekaisaran, karena mereka masih berjuang, dan masih bekerja keras. Bersambung.